Bab 107. Subscribe dulu bosku jangan pelit. By Uji Sades. 107. Menantu tak berguna. Alex menjatuhkan dengkulnya dengan tubuh bergetar hebat. Pak Tama, maafkan saya. Saya beneran tidak merekomendasikan untuk mencurigai Anda. Pak, Albert melayangkan tamparan keras di sebelah kiri dan kanan pipi Alex hingga kedua pipi lelaki tersebut memerah dan membengkak. Sedangkan Alex hanya menerimanya sambil menangis menahan perih. Bukan sakit akan menggulung Albert yang menangis, tetapi rasa takut pada Tama yang laporannya hanya menerima menggulung tersebut. Anggap saja pelajaran yang setimpal fakta bahwa dirinya disambar petir. Anita yang berada di samping Albert dan Alex terkejut heran, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka kemampuan Tama hampir menyaingi dewa. Awalnya dia sedikit marah pada lelaki itu dan ingin mencari kesempatan yang tepat untuk dendam. Tapi rencana tersebut telah menguap. Dengan rasa takut yang sama dengan Alex, dia berlutut dan memohon ampun pada Tama. Pak, adik saya masih kecil dan tidak mengerti banyak hal. Mohon Anda bermurah hati memaafkannya. Karena kalian sudah melihat kesalahan kalian, maka saya juga akan menyudahi masalah ini saja. Tapi kalau selanjutnya ada kejadian yang terjadi lagi, jangan salahkan aku kalau aku akan bertindak kasar. Ketiga orang tersebut hanya menganggukkan kepalanya dengan cepat dan terima kasih. Linda yang melihat kejadian tersebut di tengah-tengah kerumunan orang lainnya yang mendadak merasa kagum dan takjub. Dulu dia selalu merasa Tama hanya orang yang mengerti barang antik. Tapi tidak ada latar belakang keluarga yang berada. Termasuk orang yang biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka ternyata lelaki itu sengaja menyembunyikan kemampuan yang luar biasa itu. Selama dirinya hidup, Linda tidak pernah melihat kejadian seperti hari ini. Tama standing di satu undakan tangga dan menatap orang-orang di hadapannya sambil berseru dengan nada dingin. Kalian semua dengarkan baik-baik. Mendengar kalimat seperti itu membuat orang yang berada di sana menegakkan tubuhnya dan fokus pada Tama. Kejadian hari ini, jangan terkenal keluar. Jika tidak maka aku akan melakukan hal yang serupa pada orang seperti apa yang telah aku lakukan pada Yandi. Mereka berpikir Tama tidak ingin orang lain indikator dan identitasnya pada halayak umum. Tama benar-benar orang hebat sebenarnya yang tidak sombong. Baik, seru semua orang dengan kompak. Tama mengangguk dan berkata, kalau begitu kita sudahi saja hari ini, semua boleh pulang. Tama meninggalkan kediaman Aresta mengikuti pandangan kagum semua orang. Saat perjalanan pulang ke rumah, Linda menatap Tama dengan tatapan penuh penilaian. Tama yang berdiri di hadapannya saat ini sudah kembali seperti Tama yang seperti biasa. Sama sekali tidak terlihat bahwa lelaki ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia sendiri merasa heran dan aneh. Beberapa saat yang lalu Tama memancarkan aura yang begitu kuat hingga membuat orang takut. Tapi sekarang aura tersebut seakan lenyap tak bersisa. Dia terlihat tidak ada bedanya dengan orang biasa lainnya. Lelaki ini sengaja perumahannya ataukah hanya perasaannya saja? Tama, petir tadi benar datang karena kamu yang memanggilnya. Tanya Linda tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tama melirik Linda sekilas dan tersenyum tipis. Coba tebak, kalau aku bilang hanya bahasa. Kamu percaya? Bayangan akan Tama yang berhasil menarik petir beberapa saat lalu memenuhi isi kepala Linda. Jika benar ada lelaki yang memiliki kemampuan seperti itu, pasti akan dapat membuat perempuan manapun terpesona. Bahkan dirinya sempat terpesona beberapa saat. Dengan cepat Linda menggelengkan sebuah kepala. Lelucon macam apa itu? Tidak akan ada manusia yang dapat datangnya petir. Jika Tama memiliki kemampuan itu maka dia tidak akan dijuluki menantu tidak berguna, bukan? Tapi petir yang barusan dia saksikan itu apakah benar-benar hanya kebetulan saja? Tama mendengar ibu mertuanya ketika dirinya sudah tiba di depan pintu rumah. Sudah mama bilang harusnya kamu cari suami yang lebih berguna sedikit. Tapi kamu malah ngeyel enggak mau dengerin mama. Kamu lihat menantu gambar mama. Hebat banget. Bisa kasih dia rumah sebesar itu. 180 meter persegi. Besar sekali kan? Lihat rumah kita. Hanya 120 aja. Buat kita tinggal aja sudah sesak nafas. Menantu orang lain satu-satu hebat dan berguna. Sedangkan suami kamu si Tama, enggak ada gunanya sama sekali. Mau harapin dia, kayaknya mama enggak bakalan bisa tinggal di rumah yang besar. Ujar Rika dengan nada penuh emosi. Ma, untuk apa sih iri sama hidup orang lain? Lagian kan aku juga baru naik jabatan.
Aku bakalan nabung dan beli rumah besar kan? Balas Alena dengan nada lelah. Mau nunggu berapa tahun lagi? Mau tunggu sampai mama mati? Sejak kamu nikah sama si Tama, hidup kita benar-benar menderita. Sebenarnya kita bisa tinggal di villa keluarga. Sekarang, hanya bisa tinggal di rumah jelek ini. Petik 2. Lihat teman-teman mama yang lainnya. Semuanya tinggal dan hidup lebih enak dibanding mama. Ma, apa enaknya membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain? Kata Alena. Enggak enak, seru Rika. Karena hidup mama enggak ada yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Benar-benar enggak enak, jawab Rika dengan nada menahan emosi. Tama menggelengkan sebuah kepala dan memutar kenop pintu. Setelah pintu terbuka, dia berjalan masuk ke dalam rumah. Rika mendengus keras ketika melihat Tama sudah pulang. Masih ingat pulang? Masih mau masak enggak? Kita semua sudah lapar tahu enggak? Ketus Rika. Aku masak sekarang. Ma, ujar Tama dan berjalan masuk ke dalam dapur. Tama tahu dengan sifat yang jelas yang dimiliki oleh orang seperti mama mertuanya ini. Selalu memandang orang sebelah mata dan iri hati. Dia selalu tidak senang melihat orang lain hidup lebih baik dibanding dirinya. Jika Rika tahu Aldi memberikannya sebuah villa sebagai villa, terima kasih pasti akan memberikan tanda baik dengan dirinya. Namun melihat sikap Rika barusan, sepertinya Tama belum boleh memberitahu tentang villa yang diberikan Aldi padanya. Saat Tama tengah sibuk di dapur, Alena menghampiri lelaki itu dan bertanya dengan nada lembut. Jangan masukin ucapan mama yang tadi ke hati ya. Dia memang gitu orangnya. Emangnya mama bilang apa? Aku enggak dengar apapun. Kata Tama pura-pura tidak tahu. Kamu pura-pura enggak tahu. Enggak mungkin kamu enggak kedengaran. Ujar Alena sambil menyentil kening Tama. Tama memegang tangan Alena dan menggenggamnya dengan lembut. Namun erat, wajah perempuan itu memerah seketika. Dia berusaha menarik namun Tama menggenggamnya semakin erat. Dia menatap gelang yang hasil bikinannya sendiri yang melingkar di pergelangan tangan Alena sambil berkata. Gimana gelangnya? Ada beda selama kamu pakai? Oh, setelah dipikir-pikir kayaknya emang ada khasiatnya deh. Selama aku pakai gelang ini aku merasa jauh lebih segar dan lebih berstamina gitu. Emangnya terbuat dari apa? Ujar dan tanya Alena. Ya dari mutiara aja, jawab Tama sambil tertawa. Mutiara berwarna putih tersebut terlihat sangat cocok di pergelangan tangan Alena yang seputih salju. Tangannya yang lembut berada dalam genggaman Tama, hingga membuat lelaki itu tidak ingin melepaskannya. Dengan wajah semerah tomat, Alena menarik dan mendelikkan matanya pada Tama. Kamu mau pindah rumah juga ya? Tanya Tama sambil tertawa. Dibilang pengen ya tentu saja pengen. Siapa yang enggak mau rumah baru kan? Semenjak mama pindah dari villa, dia selalu komplain kalau di sini terlalu kecil dan kumuh. Alena menghembuskan nafas keras. Tapi karena rumah sekarang semuanya sangat mahal. Dan keuangan kita terbatas jadi aku mutusin buat lupain dulu pemikiran untuk beli rumah baru. Oh iya, kita bisa lihat dulu perbedaan harga rumah ini dan rumah baru apapun yang jauh. Kalau beda dikit kita bisa tukar tambah aja, tambah Alena lagi. Tama belum sempat menjawab namun sudah perempuan itu potong kembali dengan nada semangat. Sip, kayak gitu aja deh. Besok Sabtu kan, kita pergi lihat-lihat yuk. Kalau kamu mau lihat, ya sudah aku temenin, ujar Tama saat melihat betapa antusiasnya Alena. Alena mulai keluar ponselnya dan mencari tahu beberapa informasi mengenai perumahan beserta dengan lingkungan sekitarnya. Saat mereka semua sedang makan, terdengar suara ketukan pintu dari orang yang mengirimkan paket. Ini paket untuk Anda Pak, ujar pengantar paket tersebut pada Tama. Dia segera membuka paket tersebut yang ternyata berisi sebuah kunci rumah yang dilengkapi dengan beberapa kartu berwarna. Di atasnya tertulis, Villa Perumahan Andara A05. Selanjutnya Tama menerima panggilan telepon dari Aldi. Pak Tama, kunci dan kartu akses rumah sudah diterimakan. Itu Villa Perumahan Andara, perumahan paling baru dan paling mewah. Yang saya kasih adalah A05. Merupakan salah satu unit terbesar di sana. Tama tahu perumahan itu merupakan salah satu perumahan terbesar di kota ini. Harga satu unit rumah tinggal bisa mencapai harga miliaran. Hehe Aldi benar-benar niat sekali. Memberikannya villa. Niat kamu sudah aku terima, ujar Tama. Keberuntungan saya untuk dapat memberikan hadiah Pak Tama, ujar Aldi. Sayang, kau suka villa di perumahan Andara.
Tanya Tama ketika dia dan Alena berada di kamar. Andara, ulang Alena untuk memastikan. Kita enggak bakalan sanggup beli rumah di perumahan itu. Rumah biasa saja harganya sudah selangit. Tapi memang daerah sana merupakan daerah terbaik di kota ini, kata Alena. Kita besok pergi lihat bentar. Beli atau enggak urusan nanti, ajak Tama sambil tertawa. Jangan deh, kita lihat rumah yang biasa aja, tolak Alena. Aku ada teman yang kerja di Andara. Dia bilang bisa kasih harga spesial jadi kita besok bisa pergi lihat dulu, bujuk Tama. Bersambung.